Ketika Abu Nawas mengungkap penyebab penyakit misterius di istana, tersebutlah sebuah kisah di mana Abu Nawas kembali dihadapkan pada permasalahan pelik yang hanya dapat diselesaikan dengan kecerdikannya. Kala itu, suasana di istana sangat muram. Raja yang biasanya tampak tegar dan penuh wibawa kini terlihat cemas dan gelisah. Beberapa hari terakhir, seluruh penghuni istana, termasuk para pelayan, pejabat tinggi, hingga anggota keluarga kerajaan, terserang penyakit aneh yang misterius. Gejala penyakit itu tidak biasa yaitu rasa lemah mendadak, pusing yang luar biasa, hingga tubuh yang terasa berat seperti ditindih beban besar. Anehnya, para tabib istana tidak mampu menemukan penyebab maupun cara mengatasinya. Raja pun akhirnya memanggil Abu Nawas, satu-satunya orang yang ia percaya mampu memecahkan masalah di luar nalar. Ketika Abu Nawas tiba di istana, ia mendapati suasana yang berbeda. Udara terasa lebih pengap, dan para pelayan terlihat lesu, seolah-olah istana sedang ditutupi bayangan berat. Raja, dengan nada putus asa, menceritakan semua yang terjadi. Abu Nawas, jika penyakit misterius ini tidak segera ditemukan penyebabnya, aku khawatir istana ini akan kehilangan seluruh penghuninya. Para tabib sudah menyerah, hanya kau satu-satunya harapan kami. Abu Nawas mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, Baginda, izinkan hamba menyelidiki perkara ini dengan cara hamba sendiri. Tapi hamba memerlukan waktu dan kebebasan penuh untuk mengamati. Raja mengangguk setuju, meski ia tidak yakin apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas. Langkah pertama yang dilakukan Abu Nawas adalah mengamati seluruh sudut istana. Ia berjalan menyusuri ruangan demi ruangan, berbincang dengan para pelayan yang masih mampu berbicara, dan mencatat setiap detail kecil yang mungkin menjadi petunjuk. Ia memperhatikan makanan yang dihidangkan, air yang diminum, bahkan bau yang tercium di sekitar istana. Tapi tak ada yang tampak mencurigakan. Setelah beberapa hari tanpa hasil yang jelas, Abu Nawas mulai memusatkan perhatiannya pada perilaku para penghuni istana sebelum penyakit itu mulai merebak. Ia bertanya kepada para pelayan kapan mereka mulai merasa sakit, apa yang mereka lakukan sebelumnya, dan siapa saja yang berada di dekat mereka. Dari pengamatan itu, Abu Nawas mulai menyadari pola aneh, hampir semua yang jatuh sakit baru saja berada di salah satu taman belakang istana, tempat raja sering mengadakan perjamuan kecil. Abu Nawas segera pergi ke taman itu. Ia memeriksa setiap sudutnya dengan teliti. Tanaman-tanaman terlihat sehat, kolam-kolam terlihat jernih, dan udara terasa segar. Namun, mata tajam Abu Nawas menangkap sesuatu yang tidak biasa di salah satu sudut taman, di dekat sebuah pohon besar yang jarang didatangi orang. Di sana, ia menemukan tanah yang tampak berbeda dari sekitarnya terlihat lebih gelap dan lembab, seolah-olah ada sesuatu yang terkubur di bawahnya. Tanpa membuang waktu, Abu Nawas meminta izin raja untuk menggali tanah itu. Awalnya, raja ragu, tetapi ia memberikan persetujuan setelah Abu Nawas meyakinkannya bahwa ini mungkin kunci dari misteri penyakit tersebut. Setelah menggali cukup dalam, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan, sebuah peti kecil yang terbuat dari kayu tua. Ketika peti itu dibuka, bau busuk langsung menyeruak, membuat semua orang di sekitar menutup hidung. Di dalam peti itu terdapat beberapa benda aneh yaitu tulang belulang, kain hitam, dan benda-benda lain yang tampaknya digunakan untuk ilmu hitam. Abu Nawas segera menyadari bahwa ini adalah sumber masalahnya. Ia menjelaskan kepada raja bahwa seseorang telah menggunakan ilmu sihir untuk menyebarkan penyakit di istana. Peti itu diduga menjadi pusat dari energi negatif yang memengaruhi kesehatan para penghuni. Raja pun terkejut sekaligus marah. Siapa yang berani melakukan ini, dan apa tujuannya? Serunya. Abu Nawas tidak menjawab langsung. Ia meminta waktu untuk menyelidiki siapa pelaku di balik perbuatan keji ini. Dengan cerdik, ia menyusun rencana untuk memancing pelaku keluar dari persembunyian. Abu Nawas mengumumkan di istana bahwa penyakit misterius itu telah ditemukan penyebabnya, dan pelakunya akan segera ditangkap karena bukti-bukti sudah terkumpul. Ia sengaja menyebarkan kabar ini agar pelaku merasa panik. Benar saja, tak lama kemudian salah satu pejabat istana mulai menunjukkan perilaku aneh. Ia terlihat gelisah dan sering menghindari Abu Nawas. Pejabat itu akhirnya tertangkap basah ketika mencoba melarikan diri dari istana pada malam hari. Setelah diinterogasi, ia mengaku bahwa dirinya menyimpan dendam kepada raja karena merasa tidak dihargai. Dengan menggunakan ilmu hitam, ia berharap bisa melemahkan istana dan mengambil alih kekuasaan. Raja sangat marah, tetapi Abu Nawas menenangkan hatinya. Ia berkata, Baginda, marah hanya akan membuat hati Baginda gelap seperti hati pelaku ini.
Sebaiknya Baginda serahkan pelaku kepada hukum yang berlaku. Raja pun mengikuti nasihat Abu Nawas dan memerintahkan agar pelaku dihukum sesuai aturan kerajaan. Setelah peti sihir itu dimusnahkan, penyakit misterius di istana perlahan-lahan menghilang. Para penghuni kembali sehat, dan suasana istana menjadi ceria seperti sedia kala. Raja sangat berterima kasih kepada Abu Nawas atas kecerdikannya. Abu Nawas, sekali lagi kau telah menyelamatkan istanaku. Aku berhutang besar padamu. Abu Nawas, dengan senyum khasnya, hanya berkata, Baginda, hamba hanya menjalankan kewajiban hamba sebagai rakyat. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa kejahatan selalu meninggalkan jejak, dan kebaikan selalu menemukan jalan untuk mengalahkannya. Setelah peristiwa itu, Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan hati yang lapang. Namun, di dalam pikirannya, ia tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana sihir hitam bisa merasuk begitu jauh ke dalam istana. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik kejadian itu. Apakah pelaku tunggal itu benar-benar bertindak sendirian, ataukah ada dalang yang lebih besar di balik layar? Beberapa minggu berlalu, suasana istana sudah kembali seperti sedia kala. Namun, Abu Nawas tetap waspada. Ia sering menerima kabar dari pelayan istana yang setia padanya bahwa beberapa tanda aneh masih terlihat. Misalnya, suara-suara ganjil terdengar di malam hari, atau ada beberapa tanaman yang tiba-tiba layu tanpa sebab. Meskipun penyakit misterius itu telah hilang, ada sisa-sisa aura gelap yang belum sepenuhnya lenyap. Abu Nawas memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh, tetapi kali ini ia tidak ingin menarik perhatian. Dengan cara diam-diam, ia kembali ke taman belakang tempat ia menemukan peti sihir sebelumnya. Malam itu, dengan diterangi cahaya bulan yang redup, Abu Nawas menyelinap masuk ke taman dengan membawa peralatan sederhana. Ia duduk di bawah pohon besar yang dulu menjadi lokasi peti sihir. Dengan penuh khusyuk, ia membaca beberapa doa perlindungan dan meminta petunjuk dari Allah. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, dan suasana menjadi sangat dingin. Abu Nawas merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat, tetapi ia tetap tenang. Ia tahu bahwa ilmu hitam sering meninggalkan jejak di tempat-tempat tertentu. Dengan bijak, ia mengambil segenggam tanah dari bawah pohon itu dan membawanya pulang untuk diteliti lebih lanjut. Sesampainya di rumah, Abu Nawas mengundang seorang sahabatnya yang ahli dalam ilmu agama dan spiritual. Bersama-sama, mereka menelaah tanah tersebut dan menemukan bahwa masih ada sisa-sisa energi negatif yang tertanam di dalamnya. Abu Nawas pun menyadari bahwa sihir itu bukan hanya berasal dari satu peti kecil yang ia temukan sebelumnya, tetapi mungkin ada beberapa peti lain yang tersebar di istana. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali menghadap raja. Ia menceritakan temuannya dan menyarankan agar diadakan pembersihan menyeluruh di seluruh istana. Raja, yang sudah mempercayai Abu Nawas sepenuhnya, langsung memerintahkan agar setiap sudut istana diperiksa dengan saksama. Proses pencarian ini dilakukan dengan sangat hati-hati, agar tidak menimbulkan kepanikan di antara para penghuni. Selama berhari-hari pencarian berlangsung, akhirnya ditemukan 3 peti lain yang tersembunyi di lokasi-lokasi tak terduga, satu di ruang bawah tanah, satu di gudang tua, dan satu lagi di balik dinding rahasia di aula utama. Ketiga peti itu berisi benda-benda serupa dengan peti pertama, yaitu benda-benda sihir yang dirancang untuk menyebarkan energi negatif. Setelah semuanya ditemukan, Abu Nawas memimpin doa bersama para ulama untuk memusnahkan benda-benda tersebut dengan cara yang sesuai dengan syariat. Setelah pemusnahan itu, perubahan besar terasa di istana. Udara kembali segar, para penghuni merasa lebih bersemangat, dan tidak ada lagi tanda-tanda aneh yang mengganggu. Raja mengadakan perjamuan besar sebagai tanda syukur dan mengundang semua rakyat untuk hadir, termasuk Abu Nawas. Di tengah perjamuan, Raja berdiri dan berbicara di depan semua orang. Abu Nawas, kau bukan hanya telah menyelamatkan istanaku, tetapi juga memberikan pelajaran berharga kepada kita semua. Kejahatan, sebesar apapun, tidak akan pernah bisa melawan kebenaran dan keimanan. Aku sangat berterima kasih atas kebijaksanaan dan keberanianmu. Abu Nawas, dengan rendah hati, menjawab, Baginda, semuanya terjadi atas izin Allah. Tugas kita hanyalah berusaha dan berserah diri kepadanya. Semoga kejadian ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa menjaga hati dari keburukan dan melindungi diri dengan doa serta keimanan. Sejak saat itu, Abu Nawas semakin dihormati oleh rakyat dan raja. Kisahnya tentang mengungkap penyakit misterius di istana menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi,
sebagai pengingat bahwa kebaikan, doa, dan kecerdikan selalu mampu mengalahkan kegelapan, sebesar apapun itu. Setelah peristiwa besar itu, kehidupan di istana perlahan kembali normal. Namun, Abu Nawas merasa bahwa tugasnya belum sepenuhnya selesai. Ia tahu, meskipun peti-peti sihir telah dimusnahkan dan aura negatif hilang, ancaman dari orang-orang yang menggunakan ilmu hitam untuk tujuan jahat mungkin belum benar-benar berakhir. Ia merasa ada pelajaran yang lebih besar yang harus ia sampaikan kepada raja dan rakyat, agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Abu Nawas kemudian mendatangi raja untuk mengajukan sebuah usulan. Baginda, katanya, meskipun masalah sihir ini telah kita atasi, akar permasalahan tetap harus kita gali lebih dalam. Kejahatan seperti ini seringkali tumbuh dari kebencian, iri hati, atau keserakahan. Jika kita tidak memperbaiki hubungan antar manusia di dalam istana, aku khawatir akan ada pihak lain yang mencoba hal serupa di masa depan. Raja mendengarkan dengan seksama. Lalu, apa yang kau sarankan, Abu Nawas? Aku ingin memastikan kejadian ini tidak pernah terjadi lagi. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, Baginda, izinkan hamba mengadakan semacam pengajian besar di istana. Dalam pengajian ini, kita akan mengundang ulama-ulama besar untuk memberikan nasihat, mengajarkan akhlak mulia, dan mempererat ukhuwah di antara para penghuni istana dan rakyat Baginda. Dengan hati yang bersih dan keimanan yang kuat, tidak akan ada tempat bagi kebencian maupun sihir untuk bertumbuh. Raja menyetujui ide tersebut dan segera mengatur persiapan. Dalam waktu singkat, sebuah pengajian besar diadakan di aula utama istana. Para ulama datang dari berbagai daerah, membawa hikmah dan pelajaran berharga yang disampaikan kepada semua yang hadir. Abu Nawas sendiri ikut berbicara di hadapan rakyat dan istana. Dalam nasihatnya, ia berkata, saudara-saudaraku sekalian, ketahuilah bahwa hati yang bersih dan penuh syukur adalah benteng terkuat melawan kejahatan. Sihir atau tipu daya tidak akan mempan kepada mereka yang senantiasa dekat dengan Allah dan menjaga lisannya dari keburukan. Pengajian itu berlangsung dengan penuh hikmat. Para ulama mengajarkan pentingnya doa-doa perlindungan, seperti membaca ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas, serta memperbanyak istighfar. Mereka juga mengingatkan bahwa kesombongan, iri hati, dan dendam adalah pintu-pintu masuk bagi bisikan setan yang membawa manusia ke jurang kehancuran. Setelah acara pengajian selesai, suasana istana benar-benar berubah. Para penghuni mulai hidup dengan lebih harmonis, saling membantu, dan menjaga satu sama lain. Bahkan para pejabat istana yang sebelumnya sering bersaing secara tidak sehat kini mulai bekerja sama dengan tulus demi kepentingan kerajaan. Sementara itu, Abu Nawas terus memantau keadaan istana dari kejauhan. Ia merasa lega melihat perubahan besar yang terjadi. Namun, ia juga tetap waspada. Ia selalu mengingatkan dirinya bahwa kebaikan harus dijaga setiap saat, karena kejahatan seringkali datang tanpa tanda-tanda yang jelas. Pada suatu hari, Raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, kata Raja, aku tidak tahu bagaimana caranya membalas semua jasamu. Kau tidak hanya menyelamatkan istana dari penyakit misterius, tetapi juga membangun fondasi baru bagi kerajaanku, yaitu fondasi yang berbasis keimanan dan kebajikan. Apa yang bisa aku berikan kepadamu sebagai ungkapan terima kasihku? Abu Nawas tersenyum. Baginda, hamba tidak membutuhkan apapun selain keridaan Allah. Jika Baginda ingin berterima kasih, jadilah pemimpin yang adil dan bijaksana. Bimbinglah rakyat Baginda dengan hati yang tulus dan jadikan keimanan sebagai dasar dari setiap keputusan Baginda. Itu sudah lebih dari cukup bagi hamba. Raja tersentuh oleh kata-kata Abu Nawas. Ia berjanji dalam hatinya untuk menjadi pemimpin yang lebih baik, pemimpin yang membawa kebaikan bagi rakyatnya. Sejak saat itu, hubungan antara raja dan rakyatnya semakin erat. Tidak ada lagi keluhan tentang ketidakadilan atau kesenjangan di kerajaan. Semua hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan. Sementara itu, nama Abu Nawas semakin harum di seluruh negeri. Ia tidak hanya dikenal sebagai orang yang cerdik, tetapi juga sebagai seseorang yang membawa hikmah dan keimanan ke dalam kehidupan banyak orang. Kisahnya tentang mengungkap penyebab penyakit misterius di istana menjadi salah satu cerita legendaris yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Dan dalam setiap cerita itu, selalu ada pesan penting yang melekat, bahwa kebaikan, keimanan, dan kebijaksanaan adalah senjata terbaik untuk melawan kegelapan. Seiring berjalannya waktu, pengaruh Abu Nawas terhadap istana dan rakyat semakin besar. Ia tidak hanya dikenal sebagai penasihat raja, tetapi juga sebagai seorang tokoh masyarakat yang dihormati karena kebijaksanaan dan keimanannya.
Namun, di balik ketenangan yang kini menyelimuti istana, Abu Nawas selalu sadar bahwa setiap kejayaan dan kedamaian adalah ujian. Ia seringkali merenung dalam doanya, memohon petunjuk agar tetap istiqomah dalam kebaikan. Suatu malam, Abu Nawas mendapat mimpi yang sangat jelas. Dalam mimpi itu, ia berada di sebuah padang yang luas, penuh dengan cahaya, tetapi di kejauhan ia melihat bayangan gelap yang mendekat. Suara lembut namun tegas terdengar di telinganya, "Abu Nawas, ujian belum berakhir. Tetaplah waspada dan jangan lengah dalam menjaga kebenaran." Ketika ia terbangun, ia merasa bahwa mimpi itu adalah peringatan dari Allah, bahwa tugasnya belum selesai. Keesokan harinya, Abu Nawas memutuskan untuk bertemu dengan raja. "Baginda," katanya, "hamba merasa ada ancaman lain yang mungkin sedang mengintai. Meskipun keadaan sekarang tampak damai, kita tidak boleh lengah. Hamba memohon izin untuk mengunjungi berbagai daerah di kerajaan ini, untuk memastikan bahwa tidak ada benih-benih kejahatan yang tumbuh di luar penglihatan kita." Raja, yang sangat mempercayai Abu Nawas, segera menyetujui permintaan itu. "Pergilah, Abu Nawas," kata raja. "Kau selalu membawa kebaikan dimanapun kau berada. Jika ada sesuatu yang kau temukan, segera kabarkan kepadaku." Dengan restu raja, Abu Nawas memulai perjalanan panjangnya. Ia mengunjungi desa-desa terpencil, kota-kota kecil, dan bahkan wilayah perbatasan kerajaan. Di setiap tempat yang ia kunjungi, ia tidak hanya menyelidiki keadaan, tetapi juga menyebarkan ilmu dan hikmah kepada masyarakat. Ia mengajarkan pentingnya menjaga hati dari iri hati, kebencian, dan keserakahan, yaitu 3 sifat yang ia yakini sebagai akar dari segala kejahatan. Di salah satu desa yang terpencil, Abu Nawas mendapati sesuatu yang mencurigakan. Beberapa penduduk desa mengeluh tentang penyakit aneh yang menyerang hewan ternak mereka. Lebih aneh lagi, penyakit itu hanya menyerang ternak milik orang-orang tertentu, terutama mereka yang dikenal sebagai orang baik dan jujur. Abu Nawas langsung menyadari bahwa ini bukan penyakit biasa. Ia mulai menyelidiki lebih dalam. Setelah berbicara dengan penduduk dan mengamati pola kejadiannya, Abu Nawas menemukan bahwa ada seorang dukun di desa itu yang terkenal dengan ilmu hitamnya. Dukun tersebut, menurut cerita warga, seringkali membantu orang-orang yang iri hati atau dengki untuk mencelakai orang lain. Abu Nawas pun memutuskan untuk menghadapi dukun itu secara langsung. Ketika Abu Nawas mendatangi rumah dukun tersebut, suasana terasa mencekam. Rumah itu penuh dengan benda-benda aneh, dan bau menyengat menyelimuti udara. Dukun itu, seorang pria tua dengan tatapan tajam, tersenyum sinis ketika melihat Abu Nawas. "Apa yang kau cari di sini, wahai orang cerdik?" tanya dukun itu dengan nada mengejek. Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Aku datang bukan untuk mencari masalah, tetapi untuk menghentikan keburukan yang kau sebarkan. Ilmu yang kau gunakan tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga akan menghancurkan dirimu sendiri." Dukun itu tertawa keras. "Kau pikir kau bisa menghentikanku? Ilmuku telah membuatku berkuasa di sini. Tidak ada yang bisa melawanku." Abu Nawas tidak gentar. Ia berdiri tegak dan mulai melafalkan ayat-ayat Al-Quran dengan khusyuk. Suasana yang tadinya penuh dengan aura gelap mulai berubah. Dukun itu terlihat gelisah, dan benda-benda di sekitarnya mulai bergetar. Dengan penuh keyakinan, Abu Nawas melanjutkan doa-doanya, memohon perlindungan kepada Allah dan memohon agar kejahatan di tempat itu dihancurkan. Akhirnya, dukun itu tidak tahan. Ia berteriak keras dan jatuh tersungkur di tanah. Dengan suara lirih, ia mengaku bahwa ia telah menggunakan ilmu hitam untuk mencelakai orang-orang yang tidak bersalah, tetapi kini ia merasa bahwa kekuatannya telah lenyap. Abu Nawas menyuruhnya bertaubat dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Dukun itu, dengan air mata penyesalan, bersumpah untuk meninggalkan perbuatannya dan memohon ampun kepada Allah. Setelah kejadian itu, desa tersebut kembali damai. Hewan ternak yang sakit mulai pulih, dan hubungan antar warga menjadi lebih baik. Abu Nawas melanjutkan perjalanannya, menyebarkan pesan kebaikan ke seluruh penjuru kerajaan. Ketika akhirnya ia kembali ke istana, raja menyambutnya dengan penuh rasa syukur. "Abu Nawas, kau tidak hanya melindungi istanaku, tetapi juga seluruh kerajaanku. Kau adalah anugerah dari Allah bagi kami semua." Abu Nawas hanya tersenyum dan menjawab, "Baginda, semua yang hamba lakukan adalah karena izin dan petunjuk Allah. Tugas kita sebagai hambanya adalah terus berusaha menegakkan kebenaran dan menjaga kedamaian, apapun rintangannya." Dan demikianlah, nama Abu Nawas semakin dikenang sebagai simbol kebijaksanaan, keberanian, dan ketakwaan. Keberhasilannya menghadapi penyakit misterius,
mengungkap sihir di istana, dan memadamkan kejahatan di berbagai tempat menjadi inspirasi yang abadi, membuktikan bahwa dengan iman dan doa, tidak ada kejahatan yang tidak bisa dikalahkan. Setelah semua perjalanan dan ujian yang telah dilalui, Abu Nawas kembali ke istana dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Raja dan seluruh penghuni istana menyambutnya dengan penuh hormat. Perubahan besar yang telah ia bawa, baik di istana maupun di seluruh kerajaan, membuat namanya dikenang sebagai salah satu sosok paling berharga dalam sejarah negeri itu. Raja memutuskan untuk mengadakan sebuah perayaan besar sebagai bentuk syukur atas kedamaian yang telah kembali. Dalam perayaan tersebut, Abu Nawas diberi kehormatan untuk menyampaikan nasihat terakhir kepada semua yang hadir. Di hadapan raja, para pejabat, dan rakyat yang memenuhi aula istana, Abu Nawas berdiri dengan tenang. Ia berkata, "Wahai sekalian yang hadir, ketahuilah bahwa kedamaian yang kita nikmati hari ini adalah nikmat besar dari Allah. Namun, kedamaian itu tidak akan abadi jika kita tidak menjaganya dengan hati yang bersih dan jiwa yang penuh keimanan. Janganlah kita lengah, karena kejahatan bisa datang dari rasa iri, kesombongan, dan jauh dari mengingat Allah. Jadikanlah Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai pedoman hidup, karena di sanalah terdapat cahaya yang takkan pernah padam." Setelah berkata demikian, Abu Nawas menunduk, mengakhiri ucapannya. Suasana hening sejenak, sebelum tepuk tangan dan pujian menggema di seluruh aula. Bahkan raja, yang dikenal bijaksana, terlihat menitikkan air mata mendengar nasihat Abu Nawas. Hari-hari setelah itu, Abu Nawas memilih untuk kembali hidup sederhana di rumahnya yang kecil. Ia menolak semua harta dan kedudukan yang ditawarkan oleh raja, karena ia tahu bahwa kebahagiaan sejati ada pada hati yang ikhlas dan dekat dengan Allah. Ia terus membantu orang-orang di sekitarnya, memberikan nasihat, dan menjadi tempat bertanya bagi siapapun yang membutuhkan. Namun, seperti semua manusia, Abu Nawas juga tahu bahwa hidup di dunia hanyalah sementara. Suatu malam, setelah menyelesaikan salat tahajudnya, ia duduk bersandar di dinding rumahnya. Ia berdoa dengan khusyuk, memohon ampunan dan rahmat Allah. Dalam keheningan malam itu, Abu Nawas menghembuskan napas terakhirnya, dengan senyum damai di wajahnya. Berita kepergian Abu Nawas menyebar dengan cepat. Seluruh kerajaan berkabung. Raja memerintahkan agar Abu Nawas dimakamkan dengan penghormatan tertinggi, tetapi tetap sesuai dengan wasiatnya, sederhana, tanpa kemewahan. Ribuan orang datang untuk memberikan penghormatan terakhir, mengenang jasanya yang tak terhitung. Meskipun Abu Nawas telah tiada, hikmah dan kebijaksanaannya terus hidup dalam hati rakyat. Kisah-kisah tentang kecerdasannya, keberaniannya, dan keimanannya diceritakan dari generasi ke generasi. Ia tidak hanya dikenang sebagai seorang yang cerdik, tetapi juga sebagai seorang yang membawa cahaya keimanan di masa penuh tantangan. Dan begitulah, Abu Nawas mengakhiri hidupnya sebagai seorang yang dicintai oleh manusia dan, insya Allah, diridhoi oleh Allah. Namanya tetap abadi sebagai pelita yang menerangi jalan kebenaran bagi siapa saja yang mendengarnya. Tamat. Ketika Abu Nawas mengungkap penyebab penyakit misterius di istana, tersebutlah sebuah kisah di mana Abu Nawas kembali dihadapkan pada permasalahan pelik yang hanya dapat diselesaikan dengan kecerdikannya. Kala itu, suasana di istana sangat muram. Raja yang biasanya tampak tegar dan penuh wibawa kini terlihat cemas dan gelisah. Beberapa hari terakhir, seluruh penghuni istana, termasuk para pelayan, pejabat tinggi, hingga anggota keluarga kerajaan, terserang penyakit aneh yang misterius. Gejala penyakit itu tidak biasa yaitu rasa lemah mendadak, pusing yang luar biasa, hingga tubuh yang terasa berat seperti ditindih beban besar. Anehnya, para tabib istana tidak mampu menemukan penyebab maupun cara mengatasinya. Raja pun akhirnya memanggil Abu Nawas, satu-satunya orang yang ia percaya mampu memecahkan masalah di luar nalar. Ketika Abu Nawas tiba di istana, ia mendapati suasana yang berbeda. Udara terasa lebih pengap, dan para pelayan terlihat lesu, seolah-olah istana sedang ditutupi bayangan berat. Raja, dengan nada putus asa, menceritakan semua yang terjadi. Abu Nawas, jika penyakit misterius ini tidak segera ditemukan penyebabnya, aku khawatir istana ini akan kehilangan seluruh penghuninya. Para tabib sudah menyerah, hanya kau satu-satunya harapan kami. Abu Nawas mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, Baginda, izinkan hamba menyelidiki perkara ini dengan cara hamba sendiri. Tapi hamba memerlukan waktu dan kebebasan penuh untuk mengamati. Raja mengangguk setuju, meski ia tidak yakin apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas. Langkah pertama yang dilakukan Abu Nawas adalah mengamati seluruh sudut istana.
Ia berjalan menyusuri ruangan demi ruangan, berbincang dengan para pelayan yang masih mampu berbicara, dan mencatat setiap detail kecil yang mungkin menjadi petunjuk. Ia memperhatikan makanan yang dihidangkan, air yang diminum, bahkan bau yang tercium di sekitar istana. Tapi tak ada yang tampak mencurigakan. Setelah beberapa hari tanpa hasil yang jelas, Abu Nawas mulai memusatkan perhatiannya pada perilaku para penghuni istana sebelum penyakit itu mulai merebak. Ia bertanya kepada para pelayan kapan mereka mulai merasa sakit, apa yang mereka lakukan sebelumnya, dan siapa saja yang berada di dekat mereka. Dari pengamatan itu, Abu Nawas mulai menyadari pola aneh, hampir semua yang jatuh sakit baru saja berada di salah satu taman belakang istana, tempat raja sering mengadakan perjamuan kecil. Abu Nawas segera pergi ke taman itu. Ia memeriksa setiap sudutnya dengan teliti. Tanaman-tanaman terlihat sehat, kolam-kolam terlihat jernih, dan udara terasa segar. Namun, mata tajam Abu Nawas menangkap sesuatu yang tidak biasa di salah satu sudut taman, di dekat sebuah pohon besar yang jarang didatangi orang. Di sana, ia menemukan tanah yang tampak berbeda dari sekitarnya terlihat lebih gelap dan lembab, seolah-olah ada sesuatu yang terkubur di bawahnya. Tanpa membuang waktu, Abu Nawas meminta izin raja untuk menggali tanah itu. Awalnya, raja ragu, tetapi ia memberikan persetujuan setelah Abu Nawas meyakinkannya bahwa ini mungkin kunci dari misteri penyakit tersebut. Setelah menggali cukup dalam, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan, sebuah peti kecil yang terbuat dari kayu tua. Ketika peti itu dibuka, bau busuk langsung menyeruak, membuat semua orang di sekitar menutup hidung. Di dalam peti itu terdapat beberapa benda aneh yaitu tulang belulang, kain hitam, dan benda-benda lain yang tampaknya digunakan untuk ilmu hitam. Abu Nawas segera menyadari bahwa ini adalah sumber masalahnya. Ia menjelaskan kepada raja bahwa seseorang telah menggunakan ilmu sihir untuk menyebarkan penyakit di istana. Peti itu diduga menjadi pusat dari energi negatif yang memengaruhi kesehatan para penghuni. Raja pun terkejut sekaligus marah. Siapa yang berani melakukan ini, dan apa tujuannya? Serunya. Abu Nawas tidak menjawab langsung. Ia meminta waktu untuk menyelidiki siapa pelaku di balik perbuatan keji ini. Dengan cerdik, ia menyusun rencana untuk memancing pelaku keluar dari persembunyian. Abu Nawas mengumumkan di istana bahwa penyakit misterius itu telah ditemukan penyebabnya, dan pelakunya akan segera ditangkap karena bukti-bukti sudah terkumpul. Ia sengaja menyebarkan kabar ini agar pelaku merasa panik. Benar saja, tak lama kemudian salah satu pejabat istana mulai menunjukkan perilaku aneh. Ia terlihat gelisah dan sering menghindari Abu Nawas. Pejabat itu akhirnya tertangkap basah ketika mencoba melarikan diri dari istana pada malam hari. Setelah diinterogasi, ia mengaku bahwa dirinya menyimpan dendam kepada raja karena merasa tidak dihargai. Dengan menggunakan ilmu hitam, ia berharap bisa melemahkan istana dan mengambil alih kekuasaan. Raja sangat marah, tetapi Abu Nawas menenangkan hatinya. Ia berkata, "Baginda, marah hanya akan membuat hati Baginda gelap seperti hati pelaku ini. Sebaiknya Baginda serahkan pelaku kepada hukum yang berlaku." Raja pun mengikuti nasihat Abu Nawas dan memerintahkan agar pelaku dihukum sesuai aturan kerajaan. Setelah peti sihir itu dimusnahkan, penyakit misterius di istana perlahan-lahan menghilang. Para penghuni kembali sehat, dan suasana istana menjadi ceria seperti sedia kala. Raja sangat berterima kasih kepada Abu Nawas atas kecerdikannya. "Abu Nawas, sekali lagi kau telah menyelamatkan istanaku. Aku berhutang besar padamu." Abu Nawas, dengan senyum khasnya, hanya berkata, "Baginda, hamba hanya menjalankan kewajiban hamba sebagai rakyat." Semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa kejahatan selalu meninggalkan jejak, dan kebaikan selalu menemukan jalan untuk mengalahkannya. Setelah peristiwa itu, Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan hati yang lapang. Namun, di dalam pikirannya, ia tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana sihir hitam bisa merasuk begitu jauh ke dalam istana. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik kejadian itu. Apakah pelaku tunggal itu benar-benar bertindak sendirian, ataukah ada dalang yang lebih besar di balik layar? Beberapa minggu berlalu, suasana istana sudah kembali seperti sedia kala. Namun, Abu Nawas tetap waspada. Ia sering menerima kabar dari pelayan istana yang setia padanya bahwa beberapa tanda aneh masih terlihat. Misalnya, suara-suara ganjil terdengar di malam hari, atau ada beberapa tanaman yang tiba-tiba layu tanpa sebab. Meskipun penyakit misterius itu telah hilang, ada sisa-sisa aura gelap yang belum sepenuhnya lenyap. Abu Nawas memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh, tetapi kali ini ia tidak ingin menarik perhatian.
Dengan cara diam-diam, ia kembali ke taman belakang tempat ia menemukan peti sihir sebelumnya. Malam itu, dengan diterangi cahaya bulan yang redup, Abu Nawas menyelinap masuk ke taman dengan membawa peralatan sederhana. Ia duduk di bawah pohon besar yang dulu menjadi lokasi peti sihir. Dengan penuh khusyuk, ia membaca beberapa doa perlindungan dan meminta petunjuk dari Allah. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, dan suasana menjadi sangat dingin. Abu Nawas merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat, tetapi ia tetap tenang. Ia tahu bahwa ilmu hitam sering meninggalkan jejak di tempat-tempat tertentu. Dengan bijak, ia mengambil segenggam tanah dari bawah pohon itu dan membawanya pulang untuk diteliti lebih lanjut. Sesampainya di rumah, Abu Nawas mengundang seorang sahabatnya yang ahli dalam ilmu agama dan spiritual. Bersama-sama, mereka menelaah tanah tersebut dan menemukan bahwa masih ada sisa-sisa energi negatif yang tertanam di dalamnya. Abu Nawas pun menyadari bahwa sihir itu bukan hanya berasal dari satu peti kecil yang ia temukan sebelumnya, tetapi mungkin ada beberapa peti lain yang tersebar di istana. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali menghadap raja. Ia menceritakan temuannya dan menyarankan agar diadakan pembersihan menyeluruh di seluruh istana. Raja, yang sudah mempercayai Abu Nawas sepenuhnya, langsung memerintahkan agar setiap sudut istana diperiksa dengan saksama. Proses pencarian ini dilakukan dengan sangat hati-hati, agar tidak menimbulkan kepanikan di antara para penghuni. Selama berhari-hari pencarian berlangsung, akhirnya ditemukan 3 peti lain yang tersembunyi di lokasi-lokasi tak terduga, satu di ruang bawah tanah, satu di gudang tua, dan satu lagi di balik dinding rahasia di aula utama. Ketiga peti itu berisi benda-benda serupa dengan peti pertama, yaitu benda-benda sihir yang dirancang untuk menyebarkan energi negatif. Setelah semuanya ditemukan, Abu Nawas memimpin doa bersama para ulama untuk memusnahkan benda-benda tersebut dengan cara yang sesuai dengan syariat. Setelah pemusnahan itu, perubahan besar terasa di istana. Udara kembali segar, para penghuni merasa lebih bersemangat, dan tidak ada lagi tanda-tanda aneh yang mengganggu. Raja mengadakan perjamuan besar sebagai tanda syukur dan mengundang semua rakyat untuk hadir, termasuk Abu Nawas. Di tengah perjamuan, Raja berdiri dan berbicara di depan semua orang. Abu Nawas, kau bukan hanya telah menyelamatkan istanaku, tetapi juga memberikan pelajaran berharga kepada kita semua. Kejahatan, sebesar apapun, tidak akan pernah bisa melawan kebenaran dan keimanan. Aku sangat berterima kasih atas kebijaksanaan dan keberanianmu. Abu Nawas, dengan rendah hati, menjawab, Baginda, semuanya terjadi atas izin Allah. Tugas kita hanyalah berusaha dan berserah diri kepadanya. Semoga kejadian ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa menjaga hati dari keburukan dan melindungi diri dengan doa serta keimanan. Sejak saat itu, Abu Nawas semakin dihormati oleh rakyat dan raja. Kisahnya tentang mengungkap penyakit misterius di istana menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai pengingat bahwa kebaikan, doa, dan kecerdikan selalu mampu mengalahkan kegelapan, sebesar apapun itu. Setelah peristiwa besar itu, kehidupan di istana perlahan kembali normal. Namun, Abu Nawas merasa bahwa tugasnya belum sepenuhnya selesai. Ia tahu, meskipun peti-peti sihir telah dimusnahkan dan aura negatif hilang, ancaman dari orang-orang yang menggunakan ilmu hitam untuk tujuan jahat mungkin belum benar-benar berakhir. Ia merasa ada pelajaran yang lebih besar yang harus ia sampaikan kepada raja dan rakyat, agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Abu Nawas kemudian mendatangi raja untuk mengajukan sebuah usulan. Baginda, katanya, meskipun masalah sihir ini telah kita atasi, akar permasalahan tetap harus kita gali lebih dalam. Kejahatan seperti ini seringkali tumbuh dari kebencian, iri hati, atau keserakahan. Jika kita tidak memperbaiki hubungan antar manusia di dalam istana, aku khawatir akan ada pihak lain yang mencoba hal serupa di masa depan. Raja mendengarkan dengan seksama. Lalu, apa yang kau sarankan, Abu Nawas? Aku ingin memastikan kejadian ini tidak pernah terjadi lagi. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, Baginda, izinkan hamba mengadakan semacam pengajian besar di istana. Dalam pengajian ini, kita akan mengundang ulama-ulama besar untuk memberikan nasihat, mengajarkan akhlak mulia, dan mempererat ukhuwah di antara para penghuni istana dan rakyat Baginda. Dengan hati yang bersih dan keimanan yang kuat, tidak akan ada tempat bagi kebencian maupun sihir untuk bertumbuh. Raja menyetujui ide tersebut dan segera mengatur persiapan. Dalam waktu singkat, sebuah pengajian besar diadakan di aula utama istana. Para ulama datang dari berbagai daerah, membawa hikmah dan pelajaran berharga yang
disampaikan kepada semua yang hadir. Abu Nawas sendiri ikut berbicara di hadapan rakyat dan istana. Dalam nasihatnya, ia berkata, "Saudara-saudaraku sekalian, ketahuilah bahwa hati yang bersih dan penuh syukur adalah benteng terkuat melawan kejahatan. Sihir atau tipu daya tidak akan mempan kepada mereka yang senantiasa dekat dengan Allah dan menjaga lisannya dari keburukan." Pengajian itu berlangsung dengan penuh hikmat. Para ulama mengajarkan pentingnya doa-doa perlindungan, seperti membaca ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas, serta memperbanyak istighfar. Mereka juga mengingatkan bahwa kesombongan, iri hati, dan dendam adalah pintu-pintu masuk bagi bisikan setan yang membawa manusia ke jurang kehancuran. Setelah acara pengajian selesai, suasana istana benar-benar berubah. Para penghuni mulai hidup dengan lebih harmonis, saling membantu, dan menjaga satu sama lain. Bahkan para pejabat istana yang sebelumnya sering bersaing secara tidak sehat kini mulai bekerja sama dengan tulus demi kepentingan kerajaan. Sementara itu, Abu Nawas terus memantau keadaan istana dari kejauhan. Ia merasa lega melihat perubahan besar yang terjadi. Namun, ia juga tetap waspada. Ia selalu mengingatkan dirinya bahwa kebaikan harus dijaga setiap saat, karena kejahatan seringkali datang tanpa tanda-tanda yang jelas. Pada suatu hari, Raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," kata Raja, "aku tidak tahu bagaimana caranya membalas semua jasamu. Kau tidak hanya menyelamatkan istana dari penyakit misterius, tetapi juga membangun fondasi baru bagi kerajaanku, yaitu fondasi yang berbasis keimanan dan kebajikan. Apa yang bisa aku berikan kepadamu sebagai ungkapan terima kasihku?" Abu Nawas tersenyum. "Baginda, hamba tidak membutuhkan apapun selain keridaan Allah. Jika Baginda ingin berterima kasih, jadilah pemimpin yang adil dan bijaksana. Bimbinglah rakyat Baginda dengan hati yang tulus dan jadikan keimanan sebagai dasar dari setiap keputusan Baginda. Itu sudah lebih dari cukup bagi hamba." Raja tersentuh oleh kata-kata Abu Nawas. Ia berjanji dalam hatinya untuk menjadi pemimpin yang lebih baik, pemimpin yang membawa kebaikan bagi rakyatnya. Sejak saat itu, hubungan antara raja dan rakyatnya semakin erat. Tidak ada lagi keluhan tentang ketidakadilan atau kesenjangan di kerajaan. Semua hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan. Sementara itu, nama Abu Nawas semakin harum di seluruh negeri. Ia tidak hanya dikenal sebagai orang yang cerdik, tetapi juga sebagai seseorang yang membawa hikmah dan keimanan ke dalam kehidupan banyak orang. Kisahnya tentang mengungkap penyebab penyakit misterius di istana menjadi salah satu cerita legendaris yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Dan dalam setiap cerita itu, selalu ada pesan penting yang melekat, bahwa kebaikan, keimanan, dan kebijaksanaan adalah senjata terbaik untuk melawan kegelapan. Seiring berjalannya waktu, pengaruh Abu Nawas terhadap istana dan rakyat semakin besar. Ia tidak hanya dikenal sebagai penasihat raja, tetapi juga sebagai seorang tokoh masyarakat yang dihormati karena kebijaksanaan dan keimanannya. Namun, di balik ketenangan yang kini menyelimuti istana, Abu Nawas selalu sadar bahwa setiap kejayaan dan kedamaian adalah ujian. Ia seringkali merenung dalam doanya, memohon petunjuk agar tetap istiqomah dalam kebaikan. Suatu malam, Abu Nawas mendapat mimpi yang sangat jelas. Dalam mimpi itu, ia berada di sebuah padang yang luas, penuh dengan cahaya, tetapi di kejauhan ia melihat bayangan gelap yang mendekat. Suara lembut namun tegas terdengar di telinganya, "Abu Nawas, ujian belum berakhir. Tetaplah waspada dan jangan lengah dalam menjaga kebenaran." Ketika ia terbangun, ia merasa bahwa mimpi itu adalah peringatan dari Allah, bahwa tugasnya belum selesai. Keesokan harinya, Abu Nawas memutuskan untuk bertemu dengan raja. "Baginda," katanya, "hamba merasa ada ancaman lain yang mungkin sedang mengintai. Meskipun keadaan sekarang tampak damai, kita tidak boleh lengah. Hamba memohon izin untuk mengunjungi berbagai daerah di kerajaan ini, untuk memastikan bahwa tidak ada benih-benih kejahatan yang tumbuh di luar penglihatan kita." Raja, yang sangat mempercayai Abu Nawas, segera menyetujui permintaan itu. "Pergilah, Abu Nawas," kata raja. "Kau selalu membawa kebaikan dimanapun kau berada. Jika ada sesuatu yang kau temukan, segera kabarkan kepadaku." Dengan restu raja, Abu Nawas memulai perjalanan panjangnya. Ia mengunjungi desa-desa terpencil, kota-kota kecil, dan bahkan wilayah perbatasan kerajaan. Di setiap tempat yang ia kunjungi, ia tidak hanya menyelidiki keadaan, tetapi juga menyebarkan ilmu dan hikmah kepada masyarakat. Ia mengajarkan pentingnya menjaga hati dari iri hati, kebencian, dan keserakahan, yaitu 3 sifat yang ia yakini sebagai akar dari segala kejahatan.
Di salah satu desa yang terpencil, Abu Nawas mendapati sesuatu yang mencurigakan. Beberapa penduduk desa mengeluh tentang penyakit aneh yang menyerang hewan ternak mereka. Lebih aneh lagi, penyakit itu hanya menyerang ternak milik orang-orang tertentu, terutama mereka yang dikenal sebagai orang baik dan jujur. Abu Nawas langsung menyadari bahwa ini bukan penyakit biasa. Ia mulai menyelidiki lebih dalam. Setelah berbicara dengan penduduk dan mengamati pola kejadiannya, Abu Nawas menemukan bahwa ada seorang dukun di desa itu yang terkenal dengan ilmu hitamnya. Dukun tersebut, menurut cerita warga, sering kali membantu orang-orang yang iri hati atau dengki untuk mencelakai orang lain. Abu Nawas pun memutuskan untuk menghadapi dukun itu secara langsung. Ketika Abu Nawas mendatangi rumah dukun tersebut, suasana terasa mencekam. Rumah itu penuh dengan benda-benda aneh, dan bau menyengat menyelimuti udara. Dukun itu, seorang pria tua dengan tatapan tajam, tersenyum sinis ketika melihat Abu Nawas. "Apa yang kau cari di sini, wahai orang cerdik?" tanya dukun itu dengan nada mengejek. Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Aku datang bukan untuk mencari masalah, tetapi untuk menghentikan keburukan yang kau sebarkan. Ilmu yang kau gunakan tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga akan menghancurkan dirimu sendiri." Dukun itu tertawa keras. "Kau pikir kau bisa menghentikanku? Ilmuku telah membuatku berkuasa di sini. Tidak ada yang bisa melawanku." Abu Nawas tidak gentar. Ia berdiri tegak dan mulai melafalkan ayat-ayat Al-Quran dengan khusyuk. Suasana yang tadinya penuh dengan aura gelap mulai berubah. Dukun itu terlihat gelisah, dan benda-benda di sekitarnya mulai bergetar. Dengan penuh keyakinan, Abu Nawas melanjutkan doa-doanya, memohon perlindungan kepada Allah dan memohon agar kejahatan di tempat itu dihancurkan. Akhirnya, dukun itu tidak tahan. Ia berteriak keras dan jatuh tersungkur di tanah. Dengan suara lirih, ia mengaku bahwa ia telah menggunakan ilmu hitam untuk mencelakai orang-orang yang tidak bersalah, tetapi kini ia merasa bahwa kekuatannya telah lenyap. Abu Nawas menyuruhnya bertaubat dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Dukun itu, dengan air mata penyesalan, bersumpah untuk meninggalkan perbuatannya dan memohon ampun kepada Allah. Setelah kejadian itu, desa tersebut kembali damai. Hewan ternak yang sakit mulai pulih, dan hubungan antar warga menjadi lebih baik. Abu Nawas melanjutkan perjalanannya, menyebarkan pesan kebaikan ke seluruh penjuru kerajaan. Ketika akhirnya ia kembali ke istana, raja menyambutnya dengan penuh rasa syukur. "Abu Nawas, kau tidak hanya melindungi istanaku, tetapi juga seluruh kerajaanku. Kau adalah anugerah dari Allah bagi kami semua." Abu Nawas hanya tersenyum dan menjawab, "Baginda, semua yang hamba lakukan adalah karena izin dan petunjuk Allah. Tugas kita sebagai hambanya adalah terus berusaha menegakkan kebenaran dan menjaga kedamaian, apapun rintangannya." Dan demikianlah, nama Abu Nawas semakin dikenang sebagai simbol kebijaksanaan, keberanian, dan ketakwaan. Keberhasilannya menghadapi penyakit misterius, mengungkap sihir di istana, dan memadamkan kejahatan di berbagai tempat menjadi inspirasi yang abadi, membuktikan bahwa dengan iman dan doa, tidak ada kejahatan yang tidak bisa dikalahkan. Setelah semua perjalanan dan ujian yang telah dilalui, Abu Nawas kembali ke istana dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Raja dan seluruh penghuni istana menyambutnya dengan penuh hormat. Perubahan besar yang telah ia bawa, baik di istana maupun di seluruh kerajaan, membuat namanya dikenang sebagai salah satu sosok paling berharga dalam sejarah negeri itu. Raja memutuskan untuk mengadakan sebuah perayaan besar sebagai bentuk syukur atas kedamaian yang telah kembali. Dalam perayaan tersebut, Abu Nawas diberi kehormatan untuk menyampaikan nasihat terakhir kepada semua yang hadir. Di hadapan raja, para pejabat, dan rakyat yang memenuhi aula istana, Abu Nawas berdiri dengan tenang. Ia berkata, "Wahai sekalian yang hadir, ketahuilah bahwa kedamaian yang kita nikmati hari ini adalah nikmat besar dari Allah. Namun, kedamaian itu tidak akan abadi jika kita tidak menjaganya dengan hati yang bersih dan jiwa yang penuh keimanan. Janganlah kita lengah, karena kejahatan bisa datang dari rasa iri, kesombongan, dan jauh dari mengingat Allah. Jadikanlah Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai pedoman hidup, karena di sanalah terdapat cahaya yang takkan pernah padam." Setelah berkata demikian, Abu Nawas menunduk, mengakhiri ucapannya. Suasana hening sejenak, sebelum tepuk tangan dan pujian menggema di seluruh aula. Bahkan raja, yang dikenal bijaksana, terlihat menitikkan air mata mendengar nasihat Abu Nawas. Hari-hari setelah itu, Abu Nawas memilih untuk kembali hidup sederhana di rumahnya yang kecil.
Ia menolak semua harta dan kedudukan yang ditawarkan oleh raja, karena ia tahu bahwa kebahagiaan sejati ada pada hati yang ikhlas dan dekat dengan Allah. Ia terus membantu orang-orang di sekitarnya, memberikan nasihat, dan menjadi tempat bertanya bagi siapapun yang membutuhkan. Namun, seperti semua manusia, Abu Nawas juga tahu bahwa hidup di dunia hanyalah sementara. Suatu malam, setelah menyelesaikan salat tahajudnya, ia duduk bersandar di dinding rumahnya. Ia berdoa dengan khusyuk, memohon ampunan dan rahmat Allah. Dalam keheningan malam itu, Abu Nawas menghembuskan napas terakhirnya, dengan senyum damai di wajahnya. Berita kepergian Abu Nawas menyebar dengan cepat. Seluruh kerajaan berkabung. Raja memerintahkan agar Abu Nawas dimakamkan dengan penghormatan tertinggi, tetapi tetap sesuai dengan wasiatnya, sederhana, tanpa kemewahan. Ribuan orang datang untuk memberikan penghormatan terakhir, mengenang jasanya yang tak terhitung. Meskipun Abu Nawas telah tiada, hikmah dan kebijaksanaannya terus hidup dalam hati rakyat. Kisah-kisah tentang kecerdasannya, keberaniannya, dan keimanannya diceritakan dari generasi ke generasi. Ia tidak hanya dikenang sebagai seorang yang cerdik, tetapi juga sebagai seorang yang membawa cahaya keimanan di masa penuh tantangan. Dan begitulah, Abu Nawas mengakhiri hidupnya sebagai seorang yang dicintai oleh manusia dan, insya Allah, diridhoi oleh Allah. Namanya tetap abadi sebagai pelita yang menerangi jalan kebenaran bagi siapa saja yang mendengarnya. Tamat. Ketika Abu Nawas mengungkap penyebab penyakit misterius di istana, tersebutlah sebuah kisah di mana Abu Nawas kembali dihadapkan pada permasalahan pelik yang hanya dapat diselesaikan dengan kecerdikannya. Kala itu, suasana di istana sangat muram. Raja yang biasanya tampak tegar dan penuh wibawa kini terlihat cemas dan gelisah. Beberapa hari terakhir, seluruh penghuni istana, termasuk para pelayan, pejabat tinggi, hingga anggota keluarga kerajaan, terserang penyakit aneh yang misterius. Gejala penyakit itu tidak biasa yaitu rasa lemah mendadak, pusing yang luar biasa, hingga tubuh yang terasa berat seperti ditindih beban besar. Anehnya, para tabib istana tidak mampu menemukan penyebab maupun cara mengatasinya. Raja pun akhirnya memanggil Abu Nawas, satu-satunya orang yang ia percaya mampu memecahkan masalah di luar nalar. Ketika Abu Nawas tiba di istana, ia mendapati suasana yang berbeda. Udara terasa lebih pengap, dan para pelayan terlihat lesu, seolah-olah istana sedang ditutupi bayangan berat. Raja, dengan nada putus asa, menceritakan semua yang terjadi. Abu Nawas, jika penyakit misterius ini tidak segera ditemukan penyebabnya, aku khawatir istana ini akan kehilangan seluruh penghuninya. Para tabib sudah menyerah, hanya kau satu-satunya harapan kami. Abu Nawas mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, Baginda, izinkan hamba menyelidiki perkara ini dengan cara hamba sendiri. Tapi hamba memerlukan waktu dan kebebasan penuh untuk mengamati. Raja mengangguk setuju, meski ia tidak yakin apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas. Langkah pertama yang dilakukan Abu Nawas adalah mengamati seluruh sudut istana. Ia berjalan menyusuri ruangan demi ruangan, berbincang dengan para pelayan yang masih mampu berbicara, dan mencatat setiap detail kecil yang mungkin menjadi petunjuk. Ia memperhatikan makanan yang dihidangkan, air yang diminum, bahkan bau yang tercium di sekitar istana. Tapi tak ada yang tampak mencurigakan. Setelah beberapa hari tanpa hasil yang jelas, Abu Nawas mulai memusatkan perhatiannya pada perilaku para penghuni istana sebelum penyakit itu mulai merebak. Ia bertanya kepada para pelayan kapan mereka mulai merasa sakit, apa yang mereka lakukan sebelumnya, dan siapa saja yang berada di dekat mereka. Dari pengamatan itu, Abu Nawas mulai menyadari pola aneh, hampir semua yang jatuh sakit baru saja berada di salah satu taman belakang istana, tempat raja sering mengadakan perjamuan kecil. Abu Nawas segera pergi ke taman itu. Ia memeriksa setiap sudutnya dengan teliti. Tanaman-tanaman terlihat sehat, kolam-kolam terlihat jernih, dan udara terasa segar. Namun, mata tajam Abu Nawas menangkap sesuatu yang tidak biasa di salah satu sudut taman, di dekat sebuah pohon besar yang jarang didatangi orang. Di sana, ia menemukan tanah yang tampak berbeda dari sekitarnya terlihat lebih gelap dan lembab, seolah-olah ada sesuatu yang terkubur di bawahnya. Tanpa membuang waktu, Abu Nawas meminta izin raja untuk menggali tanah itu. Awalnya, raja ragu, tetapi ia memberikan persetujuan setelah Abu Nawas meyakinkannya bahwa ini mungkin kunci dari misteri penyakit tersebut. Setelah menggali cukup dalam, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan, sebuah peti kecil yang terbuat dari kayu tua. Ketika peti itu dibuka, bau busuk langsung menyeruak, membuat semua orang di sekitar menutup hidung.
Di dalam peti itu terdapat beberapa benda aneh, yaitu tulang belulang, kain hitam, dan benda-benda lain yang tampaknya digunakan untuk ilmu hitam. Abu Nawas segera menyadari bahwa ini adalah sumber masalahnya. Ia menjelaskan kepada raja bahwa seseorang telah menggunakan ilmu sihir untuk menyebarkan penyakit di istana. Peti itu diduga menjadi pusat dari energi negatif yang memengaruhi kesehatan para penghuni. Raja pun terkejut sekaligus marah. Siapa yang berani melakukan ini, dan apa tujuannya? Serunya. Abu Nawas tidak menjawab langsung. Ia meminta waktu untuk menyelidiki siapa pelaku di balik perbuatan keji ini. Dengan cerdik, ia menyusun rencana untuk memancing pelaku keluar dari persembunyian. Abu Nawas mengumumkan di istana bahwa penyakit misterius itu telah ditemukan penyebabnya, dan pelakunya akan segera ditangkap karena bukti-bukti sudah terkumpul. Ia sengaja menyebarkan kabar ini agar pelaku merasa panik. Benar saja, tak lama kemudian salah satu pejabat istana mulai menunjukkan perilaku aneh. Ia terlihat gelisah dan sering menghindari Abu Nawas. Pejabat itu akhirnya tertangkap basah ketika mencoba melarikan diri dari istana pada malam hari. Setelah diinterogasi, ia mengaku bahwa dirinya menyimpan dendam kepada raja karena merasa tidak dihargai. Dengan menggunakan ilmu hitam, ia berharap bisa melemahkan istana dan mengambil alih kekuasaan. Raja sangat marah, tetapi Abu Nawas menenangkan hatinya. Ia berkata, "Baginda, marah hanya akan membuat hati Baginda gelap seperti hati pelaku ini. Sebaiknya Baginda serahkan pelaku kepada hukum yang berlaku." Raja pun mengikuti nasihat Abu Nawas dan memerintahkan agar pelaku dihukum sesuai aturan kerajaan. Setelah peti sihir itu dimusnahkan, penyakit misterius di istana perlahan-lahan menghilang. Para penghuni kembali sehat, dan suasana istana menjadi ceria seperti sedia kala. Raja sangat berterima kasih kepada Abu Nawas atas kecerdikannya. "Abu Nawas, sekali lagi kau telah menyelamatkan istanaku. Aku berhutang besar padamu." Abu Nawas, dengan senyum khasnya, hanya berkata, "Baginda, hamba hanya menjalankan kewajiban hamba sebagai rakyat." Semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa kejahatan selalu meninggalkan jejak, dan kebaikan selalu menemukan jalan untuk mengalahkannya. Setelah peristiwa itu, Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan hati yang lapang. Namun, di dalam pikirannya, ia tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana sihir hitam bisa merasuk begitu jauh ke dalam istana. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik kejadian itu. Apakah pelaku tunggal itu benar-benar bertindak sendirian, ataukah ada dalang yang lebih besar di balik layar? Beberapa minggu berlalu, suasana istana sudah kembali seperti sedia kala. Namun, Abu Nawas tetap waspada. Ia sering menerima kabar dari pelayan istana yang setia padanya bahwa beberapa tanda aneh masih terlihat. Misalnya, suara-suara ganjil terdengar di malam hari, atau ada beberapa tanaman yang tiba-tiba layu tanpa sebab. Meskipun penyakit misterius itu telah hilang, ada sisa-sisa aura gelap yang belum sepenuhnya lenyap. Abu Nawas memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh, tetapi kali ini ia tidak ingin menarik perhatian. Dengan cara diam-diam, ia kembali ke taman belakang tempat ia menemukan peti sihir sebelumnya. Malam itu, dengan diterangi cahaya bulan yang redup, Abu Nawas menyelinap masuk ke taman dengan membawa peralatan sederhana. Ia duduk di bawah pohon besar yang dulu menjadi lokasi peti sihir. Dengan penuh khusyuk, ia membaca beberapa doa perlindungan dan meminta petunjuk dari Allah. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, dan suasana menjadi sangat dingin. Abu Nawas merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat, tetapi ia tetap tenang. Ia tahu bahwa ilmu hitam sering meninggalkan jejak di tempat-tempat tertentu. Dengan bijak, ia mengambil segenggam tanah dari bawah pohon itu dan membawanya pulang untuk diteliti lebih lanjut. Sesampainya di rumah, Abu Nawas mengundang seorang sahabatnya yang ahli dalam ilmu agama dan spiritual. Bersama-sama, mereka menelaah tanah tersebut dan menemukan bahwa masih ada sisa-sisa energi negatif yang tertanam di dalamnya. Abu Nawas pun menyadari bahwa sihir itu bukan hanya berasal dari satu peti kecil yang ia temukan sebelumnya, tetapi mungkin ada beberapa peti lain yang tersebar di istana. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali menghadap raja. Ia menceritakan temuannya dan menyarankan agar diadakan pembersihan menyeluruh di seluruh istana. Raja, yang sudah mempercayai Abu Nawas sepenuhnya, langsung memerintahkan agar setiap sudut istana diperiksa dengan saksama. Proses pencarian ini dilakukan dengan sangat hati-hati, agar tidak menimbulkan kepanikan di antara para penghuni.
Selama berhari-hari pencarian berlangsung, akhirnya ditemukan 3 peti lain yang tersembunyi di lokasi-lokasi tak terduga, satu di ruang bawah tanah, satu di gudang tua, dan satu lagi di balik dinding rahasia di aula utama. Ketiga peti itu berisi benda-benda serupa dengan peti pertama, yaitu benda-benda sihir yang dirancang untuk menyebarkan energi negatif. Setelah semuanya ditemukan, Abu Nawas memimpin doa bersama para ulama untuk memusnahkan benda-benda tersebut dengan cara yang sesuai dengan syariat. Setelah pemusnahan itu, perubahan besar terasa di istana. Udara kembali segar, para penghuni merasa lebih bersemangat, dan tidak ada lagi tanda-tanda aneh yang mengganggu. Raja mengadakan perjamuan besar sebagai tanda syukur dan mengundang semua rakyat untuk hadir, termasuk Abu Nawas. Di tengah perjamuan, Raja berdiri dan berbicara di depan semua orang. Abu Nawas, kau bukan hanya telah menyelamatkan istanaku, tetapi juga memberikan pelajaran berharga kepada kita semua. Kejahatan, sebesar apapun, tidak akan pernah bisa melawan kebenaran dan keimanan. Aku sangat berterima kasih atas kebijaksanaan dan keberanianmu. Abu Nawas, dengan rendah hati, menjawab, Baginda, semuanya terjadi atas izin Allah. Tugas kita hanyalah berusaha dan berserah diri kepadanya. Semoga kejadian ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa menjaga hati dari keburukan dan melindungi diri dengan doa serta keimanan. Sejak saat itu, Abu Nawas semakin dihormati oleh rakyat dan raja. Kisahnya tentang mengungkap penyakit misterius di istana menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai pengingat bahwa kebaikan, doa, dan kecerdikan selalu mampu mengalahkan kegelapan, sebesar apapun itu. Setelah peristiwa besar itu, kehidupan di istana perlahan kembali normal. Namun, Abu Nawas merasa bahwa tugasnya belum sepenuhnya selesai. Ia tahu, meskipun peti-peti sihir telah dimusnahkan dan aura negatif hilang, ancaman dari orang-orang yang menggunakan ilmu hitam untuk tujuan jahat mungkin belum benar-benar berakhir. Ia merasa ada pelajaran yang lebih besar yang harus ia sampaikan kepada raja dan rakyat, agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Abu Nawas kemudian mendatangi raja untuk mengajukan sebuah usulan. Baginda, katanya, meskipun masalah sihir ini telah kita atasi, akar permasalahan tetap harus kita gali lebih dalam. Kejahatan seperti ini seringkali tumbuh dari kebencian, iri hati, atau keserakahan. Jika kita tidak memperbaiki hubungan antar manusia di dalam istana, aku khawatir akan ada pihak lain yang mencoba hal serupa di masa depan. Raja mendengarkan dengan seksama. Lalu, apa yang kau sarankan, Abu Nawas? Aku ingin memastikan kejadian ini tidak pernah terjadi lagi. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, Baginda, izinkan hamba mengadakan semacam pengajian besar di istana. Dalam pengajian ini, kita akan mengundang ulama-ulama besar untuk memberikan nasihat, mengajarkan akhlak mulia, dan mempererat ukhuwah di antara para penghuni istana dan rakyat Baginda. Dengan hati yang bersih dan keimanan yang kuat, tidak akan ada tempat bagi kebencian maupun sihir untuk bertumbuh. Raja menyetujui ide tersebut dan segera mengatur persiapan. Dalam waktu singkat, sebuah pengajian besar diadakan di aula utama istana. Para ulama datang dari berbagai daerah, membawa hikmah dan pelajaran berharga yang disampaikan kepada semua yang hadir. Abu Nawas sendiri ikut berbicara di hadapan rakyat dan istana. Dalam nasihatnya, ia berkata, saudara-saudaraku sekalian, ketahuilah bahwa hati yang bersih dan penuh syukur adalah benteng terkuat melawan kejahatan. Sihir atau tipu daya tidak akan mempan kepada mereka yang senantiasa dekat dengan Allah dan menjaga lisannya dari keburukan. Pengajian itu berlangsung dengan penuh hikmat. Para ulama mengajarkan pentingnya doa-doa perlindungan, seperti membaca ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas, serta memperbanyak istighfar. Mereka juga mengingatkan bahwa kesombongan, iri hati, dan dendam adalah pintu-pintu masuk bagi bisikan setan yang membawa manusia ke jurang kehancuran. Setelah acara pengajian selesai, suasana istana benar-benar berubah. Para penghuni mulai hidup dengan lebih harmonis, saling membantu, dan menjaga satu sama lain. Bahkan para pejabat istana yang sebelumnya sering bersaing secara tidak sehat kini mulai bekerja sama dengan tulus demi kepentingan kerajaan. Sementara itu, Abu Nawas terus memantau keadaan istana dari kejauhan. Ia merasa lega melihat perubahan besar yang terjadi. Namun, ia juga tetap waspada. Ia selalu mengingatkan dirinya bahwa kebaikan harus dijaga setiap saat, karena kejahatan seringkali datang tanpa tanda-tanda yang jelas. Pada suatu hari, Raja kembali memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, kata Raja, aku tidak tahu bagaimana caranya membalas semua jasamu.
Kau tidak hanya menyelamatkan istana dari penyakit misterius, tetapi juga membangun fondasi baru bagi kerajaanku, yaitu fondasi yang berbasis keimanan dan kebajikan. Apa yang bisa aku berikan kepadamu sebagai ungkapan terima kasihku?" Abu Nawas tersenyum. "Baginda, hamba tidak membutuhkan apapun selain keridaan Allah. Jika Baginda ingin berterima kasih, jadilah pemimpin yang adil dan bijaksana. Bimbinglah rakyat Baginda dengan hati yang tulus dan jadikan keimanan sebagai dasar dari setiap keputusan Baginda. Itu sudah lebih dari cukup bagi hamba." Raja tersentuh oleh kata-kata Abu Nawas. Ia berjanji dalam hatinya untuk menjadi pemimpin yang lebih baik, pemimpin yang membawa kebaikan bagi rakyatnya. Sejak saat itu, hubungan antara raja dan rakyatnya semakin erat. Tidak ada lagi keluhan tentang ketidakadilan atau kesenjangan di kerajaan. Semua hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan. Sementara itu, nama Abu Nawas semakin harum di seluruh negeri. Ia tidak hanya dikenal sebagai orang yang cerdik, tetapi juga sebagai seseorang yang membawa hikmah dan keimanan ke dalam kehidupan banyak orang. Kisahnya tentang mengungkap penyebab penyakit misterius di istana menjadi salah satu cerita legendaris yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Dan dalam setiap cerita itu, selalu ada pesan penting yang melekat, bahwa kebaikan, keimanan, dan kebijaksanaan adalah senjata terbaik untuk melawan kegelapan. Seiring berjalannya waktu, pengaruh Abu Nawas terhadap istana dan rakyat semakin besar. Ia tidak hanya dikenal sebagai penasihat raja, tetapi juga sebagai seorang tokoh masyarakat yang dihormati karena kebijaksanaan dan keimanannya. Namun, di balik ketenangan yang kini menyelimuti istana, Abu Nawas selalu sadar bahwa setiap kejayaan dan kedamaian adalah ujian. Ia seringkali merenung dalam doanya, memohon petunjuk agar tetap istiqomah dalam kebaikan. Suatu malam, Abu Nawas mendapat mimpi yang sangat jelas. Dalam mimpi itu, ia berada di sebuah padang yang luas, penuh dengan cahaya, tetapi di kejauhan ia melihat bayangan gelap yang mendekat. Suara lembut namun tegas terdengar di telinganya, "Abu Nawas, ujian belum berakhir. Tetaplah waspada dan jangan lengah dalam menjaga kebenaran." Ketika ia terbangun, ia merasa bahwa mimpi itu adalah peringatan dari Allah, bahwa tugasnya belum selesai. Keesokan harinya, Abu Nawas memutuskan untuk bertemu dengan raja. "Baginda," katanya, "hamba merasa ada ancaman lain yang mungkin sedang mengintai. Meskipun keadaan sekarang tampak damai, kita tidak boleh lengah. Hamba memohon izin untuk mengunjungi berbagai daerah di kerajaan ini, untuk memastikan bahwa tidak ada benih-benih kejahatan yang tumbuh di luar penglihatan kita." Raja, yang sangat mempercayai Abu Nawas, segera menyetujui permintaan itu. "Pergilah, Abu Nawas," kata raja. "Kau selalu membawa kebaikan dimanapun kau berada. Jika ada sesuatu yang kau temukan, segera kabarkan kepadaku." Dengan restu raja, Abu Nawas memulai perjalanan panjangnya. Ia mengunjungi desa-desa terpencil, kota-kota kecil, dan bahkan wilayah perbatasan kerajaan. Di setiap tempat yang ia kunjungi, ia tidak hanya menyelidiki keadaan, tetapi juga menyebarkan ilmu dan hikmah kepada masyarakat. Ia mengajarkan pentingnya menjaga hati dari iri hati, kebencian, dan keserakahan, yaitu 3 sifat yang ia yakini sebagai akar dari segala kejahatan. Di salah satu desa yang terpencil, Abu Nawas mendapati sesuatu yang mencurigakan. Beberapa penduduk desa mengeluh tentang penyakit aneh yang menyerang hewan ternak mereka. Lebih aneh lagi, penyakit itu hanya menyerang ternak milik orang-orang tertentu, terutama mereka yang dikenal sebagai orang baik dan jujur. Abu Nawas langsung menyadari bahwa ini bukan penyakit biasa. Ia mulai menyelidiki lebih dalam. Setelah berbicara dengan penduduk dan mengamati pola kejadiannya, Abu Nawas menemukan bahwa ada seorang dukun di desa itu yang terkenal dengan ilmu hitamnya. Dukun tersebut, menurut cerita warga, sering kali membantu orang-orang yang iri hati atau dengki untuk mencelakai orang lain. Abu Nawas pun memutuskan untuk menghadapi dukun itu secara langsung. Ketika Abu Nawas mendatangi rumah dukun tersebut, suasana terasa mencekam. Rumah itu penuh dengan benda-benda aneh, dan bau menyengat menyelimuti udara. Dukun itu, seorang pria tua dengan tatapan tajam, tersenyum sinis ketika melihat Abu Nawas. "Apa yang kau cari di sini, wahai orang cerdik?" tanya dukun itu dengan nada mengejek. Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Aku datang bukan untuk mencari masalah, tetapi untuk menghentikan keburukan yang kau sebarkan. Ilmu yang kau gunakan tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga akan menghancurkan dirimu sendiri." Dukun itu tertawa keras. "Kau pikir kau bisa menghentikanku? Ilmuku telah membuatku berkuasa di sini. Tidak ada yang bisa melawanku."
Abu Nawas tidak gentar. Ia berdiri tegak dan mulai melafalkan ayat-ayat Al-Quran dengan khusyuk. Suasana yang tadinya penuh dengan aura gelap mulai berubah. Dukun itu terlihat gelisah, dan benda-benda di sekitarnya mulai bergetar. Dengan penuh keyakinan, Abu Nawas melanjutkan doa-doanya, memohon perlindungan kepada Allah dan memohon agar kejahatan di tempat itu dihancurkan. Akhirnya, dukun itu tidak tahan. Ia berteriak keras dan jatuh tersungkur di tanah. Dengan suara lirih, ia mengaku bahwa ia telah menggunakan ilmu hitam untuk mencelakai orang-orang yang tidak bersalah, tetapi kini ia merasa bahwa kekuatannya telah lenyap. Abu Nawas menyuruhnya bertaubat dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Dukun itu, dengan air mata penyesalan, bersumpah untuk meninggalkan perbuatannya dan memohon ampun kepada Allah. Setelah kejadian itu, desa tersebut kembali damai. Hewan ternak yang sakit mulai pulih, dan hubungan antar warga menjadi lebih baik. Abu Nawas melanjutkan perjalanannya, menyebarkan pesan kebaikan ke seluruh penjuru kerajaan. Ketika akhirnya ia kembali ke istana, raja menyambutnya dengan penuh rasa syukur. Abu Nawas, kau tidak hanya melindungi istanaku, tetapi juga seluruh kerajaanku. Kau adalah anugerah dari Allah bagi kami semua. Abu Nawas hanya tersenyum dan menjawab, Baginda, semua yang hamba lakukan adalah karena izin dan petunjuk Allah. Tugas kita sebagai hambanya adalah terus berusaha menegakkan kebenaran dan menjaga kedamaian, apapun rintangannya. Dan demikianlah, nama Abu Nawas semakin dikenang sebagai simbol kebijaksanaan, keberanian, dan ketakwaan. Keberhasilannya menghadapi penyakit misterius, mengungkap sihir di istana, dan memadamkan kejahatan di berbagai tempat menjadi inspirasi yang abadi, membuktikan bahwa dengan iman dan doa, tidak ada kejahatan yang tidak bisa dikalahkan. Setelah semua perjalanan dan ujian yang telah dilalui, Abu Nawas kembali ke istana dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Raja dan seluruh penghuni istana menyambutnya dengan penuh hormat. Perubahan besar yang telah ia bawa, baik di istana maupun di seluruh kerajaan, membuat namanya dikenang sebagai salah satu sosok paling berharga dalam sejarah negeri itu. Raja memutuskan untuk mengadakan sebuah perayaan besar sebagai bentuk syukur atas kedamaian yang telah kembali. Dalam perayaan tersebut, Abu Nawas diberi kehormatan untuk menyampaikan nasihat terakhir kepada semua yang hadir. Di hadapan raja, para pejabat, dan rakyat yang memenuhi aula istana, Abu Nawas berdiri dengan tenang. Ia berkata, wahai sekalian yang hadir, ketahuilah bahwa kedamaian yang kita nikmati hari ini adalah nikmat besar dari Allah. Namun, kedamaian itu tidak akan abadi jika kita tidak menjaganya dengan hati yang bersih dan jiwa yang penuh keimanan. Janganlah kita lengah, karena kejahatan bisa datang dari rasa iri, kesombongan, dan jauh dari mengingat Allah. Jadikanlah Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai pedoman hidup, karena di sanalah terdapat cahaya yang takkan pernah padam. Setelah berkata demikian, Abu Nawas menunduk, mengakhiri ucapannya. Suasana hening sejenak, sebelum tepuk tangan dan pujian menggema di seluruh aula. Bahkan raja, yang dikenal bijaksana, terlihat menitikkan air mata mendengar nasihat Abu Nawas. Hari-hari setelah itu, Abu Nawas memilih untuk kembali hidup sederhana di rumahnya yang kecil. Ia menolak semua harta dan kedudukan yang ditawarkan oleh raja, karena ia tahu bahwa kebahagiaan sejati ada pada hati yang ikhlas dan dekat dengan Allah. Ia terus membantu orang-orang di sekitarnya, memberikan nasihat, dan menjadi tempat bertanya bagi siapapun yang membutuhkan. Namun, seperti semua manusia, Abu Nawas juga tahu bahwa hidup di dunia hanyalah sementara. Suatu malam, setelah menyelesaikan salat tahajudnya, ia duduk bersandar di dinding rumahnya. Ia berdoa dengan khusyuk, memohon ampunan dan rahmat Allah. Dalam keheningan malam itu, Abu Nawas menghembuskan napas terakhirnya, dengan senyum damai di wajahnya. Berita kepergian Abu Nawas menyebar dengan cepat. Seluruh kerajaan berkabung. Raja memerintahkan agar Abu Nawas dimakamkan dengan penghormatan tertinggi, tetapi tetap sesuai dengan wasiatnya, sederhana, tanpa kemewahan. Ribuan orang datang untuk memberikan penghormatan terakhir, mengenang jasanya yang tak terhitung. Meskipun Abu Nawas telah tiada, hikmah dan kebijaksanaannya terus hidup dalam hati rakyat. Kisah-kisah tentang kecerdasannya, keberaniannya, dan keimanannya diceritakan dari generasi ke generasi. Ia tidak hanya dikenang sebagai seorang yang cerdik, tetapi juga sebagai seorang yang membawa cahaya keimanan di masa penuh tantangan. Dan begitulah, Abu Nawas mengakhiri hidupnya sebagai seorang yang dicintai oleh manusia dan, insya Allah, diridhoi oleh Allah. Namanya tetap abadi sebagai pelita yang menerangi jalan kebenaran bagi siapa saja yang mendengarnya. Tamat.